Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Donnie Tan yang menafsirkan kitab suci orang lain. Padahal dia sendiri mengatakan begini. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Donnie Tan. Dan ini adalah video kelanjutan yang kemarin. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya. Ya kan? Ya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Ya. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang nyembah. Berarti dulu yang bawa itu Paulus gitu ya? Kristen? Ya. Iya. Ya memang menciptakan Kristen itu Paulus. Oh gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Nggak ada. Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Ya. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk surga, masuk neraka kalau dia mati. Neraka. Hah? Kok neraka? Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk surga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, iya. Dia bakal masuk neraka, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib nih. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk nebus dosa orang itu? Ya enggak, gitu maksudnya. Ada lagi itu. Barusan kita dengar beberapa pernyataan Donnie Tan. Pertama yang mengajarkan dosa waris adalah Paulus. Kedua, yang dia katakan adalah bahwa Paulus yang menciptakan kekristenan. Ketiga, Yesus tidak perlu mati disalib, karena Yesus suruh orang Israel untuk bertobat. Kita akan jawab satu persatu pernyataan Donnie Tan ini. Pertama, dia katakan Paulus yang menciptakan kekristenan dan mengajarkan dosa waris. Mari kita lihat pernyataan Yesus sendiri. Kita bisa baca dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sangat jelas Yesus mengatakan bahwa dia akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa cuma Yesus yang mengatakan itu? Mari kita dengarkan apa kata malaikat. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu kita pindah ke pernyataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi konsep penebusan bukan karangan Paulus. Kita pindah ke pernyataan kedua, bahwa Paulus yang menciptakan kekristenan. Jika Paulus menciptakan kekristenan, kenapa para murid Yesus yang lain setuju dengan Paulus? Buktinya Rasul Petrus mengatakan begini dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan tidak hanya itu, Rasul Petrus mensupport pekerjaan Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau Paulus merusak ajaran Yesus, kenapa Rasul Petrus mendukung Paulus? Kita pindah ke pernyataan ketiga, di mana Yesus tidak perlu mati disalib, cukup bertobat saja. Sepertinya apa yang dikatakan Donnie Tan ada benarnya. Tadi di awal dia bicara bahwa Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat. Dan sesuai dengan hukum Taurat, cara orang agar dosanya diampuni adalah harus melakukan ritual korban. Dan korban itu adalah lambang daripada Kristus itu sendiri. Dan ketika Kristus mati disalib, semua sistem upacara yang merujuk kepada dirinya tidak berlaku lagi. Seperti yang Yesus katakan, bahwa dia datang untuk menggenapi yang tertulis tentang dia.
Jadi Yesus menyuruh orang bertobat tentunya dengan mengikuti sistem upacara yang masih berlaku saat itu. Tadi katanya yang suruh menyembah Yesus adalah Paulus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menolak disembah. Kalau kita lihat dalam pengertian KBBI, kata menyembah adalah pernyataan hormat kepada yang disembah. Mari kita dengarkan apa yang Yesus katakan mengenai penghormatan. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus katakan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Apakah nabi dari Donditan menerima hormat yang sama seperti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Jadi Yesus dihormati sama seperti Bapa dihormati. Kalau tidak menghormati anak artinya tidak menghormati Bapa. Oke teman-teman, demikian tanggapan tajanan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Gue juga, ngapain sih orang mualaf itu? Ya lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.